Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial. Kali ini kita akan membahas topik baru yaitu studi kasus e-commerce. Di studi kasus ini kita akan menggunakan database PostgreSQL. Di tutorial ini saya akan memberikan cara dasar menggunakan PostgreSQL itu sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan series dari studi kasus e-commerce ini. Seperti yang saya bilang, kita akan menggunakan PostgreSQL. Pertama, kalian perlu menginstal PostgreSQL. Kalian perlu download di sini dari postgresql.org. Kemudian kalian gunakan link download ini. Di link download ini kalian akan menemukan beberapa pilihan seperti Linux, macOS, Windows, BSD ataupun Solaris. Nah, saya sendiri menggunakan macOS dan saya menggunakan Docker untuk menginstalnya. Jadi saya tidak perlu melakukan download di sini. Kemudian untuk mengakses database-nya saya menggunakan pgadmin. Kalian bisa pergi ke pgadmin.org. Sama kalian bisa download di sini. Kemudian kalian bisa download beberapa di sini juga berdasarkan sistem operasi kalian. Cara menginstalnya saya tidak akan jelaskan di tutorial ini. Kalau kalian punya pertanyaan tentang cara menginstalnya, jangan ragu bertanya di kolom komentar ya. Saya sendiri menggunakan yang kontainer karena saya menggunakan Docker. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kalian menginstal driver dari Postgres itu sendiri untuk bisa menggunakannya di PHP. Nah, kita akan menggunakan video, yang mana kenapa kita menggunakan video, kita gampang berpindah database menggunakan MySQL ataupun PostgreSQL. Bagi kalian yang ingin menggunakan database MySQL, silahkan kalian bisa menggunakan database MySQL juga, dan kodenya pun akan sama, tidak akan ada perubahan karena seperti saya bilang kita menggunakan video. Untuk menggunakan video di Windows, biasanya sudah ada terinstall otomatis dan maka kalian hanya perlu mengenable ekstensinya. Kalian buka php.ini di Linux ataupun di macOS itu sedikit berbeda, kita perlu melakukannya dengan configure seperti ini. Nah, saya menggunakan Docker, maka kurang lebih perlu diinstal seperti ini ya. Di sini ada file Docker Compose yang saya pakai. Ini adalah PHP-nya. Ya, PHP yang kita pakai, kemudianlah Postgres ya. Saya menggunakan Postgres 14. Kemudian ada environment variable yang perlu saya install. Ini adalah password yang saya pakai untuk mengakses database-nya. Kemudian ini adalah username-nya dan ini adalah database dibuat pertama kali. Ini adalah pgadmin yang saya pakai. Kemudian ada pgadmin depot email dan juga passwordnya yang untuk mengakses pertama kali. Yang saya bilang tadi adalah bagaimana cara menginstalnya. Nah, kalian lihat ini banyak, nanti saya kasih link kodenya, tidak perlu kalian bingung nanti menghafal ini, tinggal kalian copy. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian sini. Ini adalah bagaimana cara kita menginstal atau mengenable dari PostgreSQL driver di PHP. Pertama, kita install yang namanya libpaqdev. Kemudian kita bilang configure ya. Seperti tadi di ininya adalah configure. Ya, ini configure. Kemudian di sini kita juga lakukan configure PSQL. Nah, kemudian kita install PSQL dan juga video PSQL-nya. Nah, ini saya sudah jalankan. Kemudian kita bisa mengakses kalau kalian lihat di sini 8881 ke port 80 dari PG adminnya. Kita bisa akses di sini ya. Dan di port 8881 maka dia akan pergi ke halaman ini. Nah, yang mana dipakai login kalau saya adalah menggunakan ini. Nanti sesuai dengan cara instalasi kalian, kalian akan mendapatkan cara loginnya ya. Nah, ini saya masukkan passwordnya. Setelah login, kalian akan melihat halaman seperti ini ya. Ini saya perbesar sedikit. Kemudian kalian klik Add New Server. Nah, servernya ini kalian bisa kasih nama, misalnya saya kasih nama Postgres saja di sini ya. Kemudian connectionnya apa? Nah, hostnya ini kita pakai yang kita buat di sini. Postgres. Nah, kemudian username-nya kita pakai yang di sini. Kemudian passwordnya saya masukkan password yang tadi ya. Password yang saya bikin di sini ya, ini ya. Kemudian saya simpan. Nah, di sini saya sudah punya database-nya di sini. Di sini ada database-nya masih yang tadi dibikin itu adalah database tutorial. Sekarang kita akan membuat database. Klik kanan, kemudian create, kemudian database. Kita bikin nama database-nya adalah e-commerce. Pakai user yang sudah kita bikin, ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini nanti kalian akan melihat ada satu database
e-commerce. Nah, di dalam Postgres, kalau kalian melihat di MySQL, sedikit perbedaannya adalah dari database langsung tabel. Di sini dari database, itu ada namanya schema. Ada namanya di bawah schema, yaitu public. Kita akan pakai public ini saja ya. Dan berhubung juga di PHP hanya support schema public ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tabel-tabelnya kosong. Nah, maka pertama kita akan bikin adalah bikin satu tabel, yang mana tabel itu adalah tabel produk. Klik kanan di schema ataupun di mana ya di sini ya kita klik tabel, create tabel. Kemudian kita namakan tabelnya. Pertama kita bikin adalah tabel produk. Kemudian baru kita bikin kolomnya. Kita akan tambahkan ya ID, kemudian tipe datanya kita pilih big integer, ya. E-commerce biasanya banyak punya produk, kemudian ada kita kasih kode, biasanya setiap produk ada kodenya. Nah, di sini biasanya kalian menggunakan varchar di MySQL. Nah, di Postgres itu namanya adalah karakter varying. Pilih karakter varying, kemudian pilih berapa panjangnya. Lengthnya saya kasih 25. Kemudian di sini ada juga yang kita kasih nama dari produk itu, kemudian sama karakter varying, kemudian kita kasih lebih panjang 255. Kemudian kita tambahkan lagi deskripsi. Nah, sekarang kita pakai teks ya. Ini sama seperti di MySQL, teks biar panjang ya. Kemudian kita kasih stok, kita kasih integer, kemudian harga. Nah, harganya itu karena kita di Indonesia tidak menggunakan koma ya, kita pakai integer juga. ID kita set not null, kemudian dia harus primary. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bikin auto increments? Untuk membuat dia auto increment, klik edit, constraints-nya kita bilang dia adalah identity. Identity, kemudian kita set dia always di sini. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Kemudian tabel kedua yang kita bikin adalah tabel gambar. Ya, jadi bagaimana kita pengen biar satu produk bisa punya beberapa gambar. Klik kanan, bikin tabel, kemudian namanya kita kasih gambar produk. Kemudian dalam kolom kita tambahkan dia punya ID tetapnya. ID, kemudian tipe datanya kita pakai bikin juga, kemudian ID produknya, kemudian kita masukkan gambar, kemudian kita masukkan ini gambar utama atau tidak, pilih di sini boolean. Kemudian gambarnya ini kita pakai karakter paring juga, 255 ini adalah mencatat nanti nama gambarnya. Kemudian ID produknya kita pakai begin karena tadi kita pakai begin ya. Ini tidak boleh kosong, ini juga tidak boleh kosong, dan ini primary key. Nah, kita klik edit kembali di sini. Kemudian kita bikin constraint seperti tadi, identity juga. Nah, kemudian bagaimana kita menghubungkan ID produk ini dengan tabel produk. Nah, kita pergi ke constraint, kemudian ke foreign key, kemudian kita tambahkan kolomnya ID produk, kemudian produk, kemudian ke ID, kita klik add, baru kita ke action, pilih cascade. Kemudian simpan. Setelah bikin database, kita bikin kode PHP-nya. Di kode PHP pertama, kita perlu bikin koneksi database. Nah, ini sama persis seperti koneksi-koneksi yang kita buat menggunakan video. Perbedaannya hanya di bagian sini. Ada dari MySQL diganti menjadi PGSQL. Kemudian host sama DB name, username, dan password sama seperti biasa. Selanjutnya, kita akan membuat halaman untuk menambahkan produk. Nah, kita buat halamannya di sini. Kita akan menggunakan Bootstrap juga di sini ya, biar tampilan lebih bagus. Kemudian kita bikin folder. Nah, kita bikin folder admin untuk menambahkan produk. Kita kasih filenya namanya tambah produk. Kita akan bikin HTML. Di bagian head, kita tambahkan ini metadata untuk Bootstrap, kemudian ada CSS ke Bootstrap-nya. Kemudian ada title tambah Bootstrap, kemudian di body kita bikin container. Kemudian kita bikin row ya, kemudian bikin kolomnya. Kita bikin kolom yang setengah aja ya. Kemudian bikin form-nya. Form, kemudian yang perlu kita bikin metodenya adalah post. Kemudian action adalah di file ini sendiri, kemudian encrypt tab.
Nah, ini encrypt type ini perlu kita masukkan multi-part form data karena kita akan tambahkan upload file atau upload gambar di sini. Bikin input untuk upload gambarnya. Nah, ini sekali lagi kelas-kelas ini MB3 ini menggunakan Bootstrap ya. Bagi yang masih belajar Bootstrap, silahkan ke tutorial Bootstrap yang sudah ada ya. Nah, kemudian tutorial ini, balik lagi sebelum kita lanjut di studi kasus ini, saya asumsikan bagi yang mengikuti adalah yang sudah memiliki pengalaman di PHP, bukan yang benar baru belajar PHP. Jadi bagi yang baru belajar PHP, silahkan dulu ikuti tutorial sebelumnya, yaitu tutorial web dinamis dan juga studi kasus forum ya. Nah, lanjut kita tambahkan label, kemudian di sini gambar utama, kemudian selanjutnya ada input, type-nya adalah file, kemudian name-nya adalah gambar utama, kemudian ini kita bilang required, harus diisi ya. Kemudian ada di sini kita kasih bisa accept. Ya, accept-nya kita accept aja image PNG atau JPEG ya. Kemudian kelasnya adalah form control. Di bagian bawahnya kita tambahkan untuk input yang lainnya. Bagian value yang perlu diperhatikan ini bagaimana pada saat user menginput data kemudian terjadi kesalahan misalnya, biar input yang dimasukkan user tadi tetap tampil, kita gunakan cara seperti ini. Nah, ini namanya coalescing operator ya. Jadi kalau dia ini kosong, maka ini akan ditampilkan. Kalau tidak kosong, ini ditampilkan ya. Kemudian kita tambahkan yang lain, input yang lainnya, nama, kemudian harga. Untuk harga kita pakai tipe number, kemudian stok juga kita pakai number. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk gambar lain. Gambar lain, nah di gambar lain ini kita mirip sama di sini ada tipenya file, kemudian dia multiple dan namanya gambar dengan kurung siku ini biar bisa masukkan banyak gambar ya, bukan hanya satu. Kemudian kalau kalian mau belajar bagaimana menerima input gambar yang banyak, lebih jelasnya ada tutorial sebelumnya ya. Kemudian kita masukkan deskripsi. Deskripsinya menggunakan text area ya. Kemudian di bawahnya kita kasih tombol simpan. Nah, tombol simpan kita pakai submit, button primary simpan. Kalau kita lihat hasilnya, ada gambar utama, kemudian kode sampai deskripsi. Sekarang kita akan bikin kode untuk menyimpan produknya. Bagian atas kita tambahkan tag PHP. Kemudian yang pertama kita definisikanlah variabel error untuk menyimpan errornya nanti. Kemudian kita bilang if kalau dia pos ini tidak kosong, berarti tombol simpan diklik, kita bikin koneksi ke database. Ini mirip seperti biasa ya. Kita buka try, kemudian catch. Kenapa kita perlu menggunakan try and catch? Karena kita akan membuat database transaction di mana kita akan menyimpan di dua tabel, yaitu tabel produk dan juga gambar produk. Dua-duanya harus terjadi dalam satu transaction. Jadi kalau salah satunya gagal, maka semuanya harus dibatalkan. Di sini di paling atas kita bikin namanya PDO, begin transaction. Kemudian di bagian bawah, paling bawah kita bikin PDO commit. Di bagian catch, kita panggil fungsi PDO rollback. Kemudian errornya kita kasih message ya. Nah, bagi kalian yang masih kurang familiar dengan exception, itu ada tutorial juga. Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Kode kita harus unik. Pertama, query kode, kemudian cek kalau kodenya yang dipakai oleh user sudah ada atau tidak. Kita prepare. Yang kurang familiar dengan video ada di tutorial sebelumnya ya, di tutorial dasar-dasar PHP. Query kode kita execute, kemudian masukkan array kode. Ya, yang ini di copy kode, bukan kolomnya ya di sini. Kalau kalian pakai kode satu, ini kode satu. Saya masukkan kode satu di sini ya. Nah, kemudian count-nya sama dengan query code edge column. Kalau count ini lebih besar dari 0,
Kita throw exception, kode produk sudah digunakan, masukkan yang lain. Nah, kemudian kalau dia tidak dipakai, maka kita bikin query untuk insert. Kemudian query-nya kita execute. Saya harap kalian tidak bingung dari mana saya dapat ini ya. Jadi ini adalah datang dari nama ini ya. Nama dari input form, input field-nya, kemudian dari method post itu sendiri. Di tutorial dasar PHP ini saya jelaskan ya. Di selanjutnya kita akan menyimpan data gambar, maka dibutuhkan ID. Produk ID sama dengan video pakai fungsi last insert ID. Sekarang kita proses gambar utama. Kita gunakan file info untuk mengecek input filenya benar gambar atau tidak ya. Kalau dimasukkan ya filenya gambar utama ya, tadi namanya di sini adalah gambar utama ini ya. Dan lakukan validasi ya, gambar utama tidak terjadi error. Errornya sama dengan 0, gambar utama ini size-nya lebih besar dari 0, maka kita simpan datanya. Kita cari extensionnya dulu. Extension sama dengan pakai app info, file, gambar utama, tmp name. Kita tadi bilang bahwa yang boleh hanya ini. Kalau not binary extensionnya tipe ini ya, kita terus exception lagi, bilang gambar tidak bisa diterima. Nah, saya jelaskan sedikit di sini. Ini biar tidak membingungkan, tipe variabelnya kita ganti menjadi tipe file. File info ini akan membaca filenya, kemudian akan menghasilkan tipe datanya. Di sini kita menggunakan meme type-nya. Meme type-nya kita cek itu image PNG, kalau PNG, image JPEG kalau JPEG ya. Kalau dia tidak sesuai kita throw exception. Kemudian kita sekarang proses. Nah, file name-nya untuk menyimpan gambar jangan langsung disimpan menggunakan nama file yang sebelumnya. Maka kita pakai nama random. Kita MD5, kemudian kita bikin pakai random byte, ya, kita pakai 10 saja. Kemudian ini dot ekstensinya, kemudian ambil file ekstensinya sekarang menggunakan path info. Gambar utama name, kemudian di sini kita pakai path info extension. Nah, ini adalah cara mencari extension filenya. Kemudian, setelah dapat file name-nya, kita sekarang bikin query. Kemudian kita execute. Inputannya adalah ID produk. Kemudian gambar. Setelah kita berhasil simpan, maka sekarang kita pindahkan filenya ke folder gambar. Kita bikin dulu di sini satu folder namanya gambar. Image ya, ke folder image ya. Selanjutnya kita proses yang gambar lain. Gambar lain, nah cara memproses gambar lain kita menggunakan iterasi. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini gambar lainnya itu menggunakan array. Inputannya akan array di dalam gambar ini. Maka kita gunakan seperti ini. For each, kemudian kita iterasi name-nya di bagian name. Kemudian saya bilang S, ada index, kemudian name. Balik lagi kita lakukan validasi seperti di atas ini. Kita cek tipe filenya, tipe file sama dengan seperti tadi, app info, file, kemudian ini nama filenya. File, gambar, tmp name, kemudian index.
Baik lagi seperti tadi, if not in array, tipe file, image, PNG, kemudian image, JPEG, kita throw exception. Sekarang kita bikin file name, sama seperti tadi. Kemudian kita bikin lagi query gambar, kita execute. Seperti tadi, pindahkan filenya. Sekarang setelah commit, untuk menghindari dia di-refresh kemudian nyimpan lagi, kita pakai header. Header, location, tambah product.php. Kita exit di sini. Nah, untuk menampilkan errornya, kita tampilkan di bagian bawah sini. Coba sekarang kita lihat hasilnya, apakah kita berhasil atau menimbulkan error ya. Kita pilih gambar ini, kemudian kita kasih kode PRD 001, kemudian kerajinan bambu, kemudian harganya 100.000 misalnya, stoknya ada 5, gambar lainnya kita pilih misalnya ini, dan cari lipsum ya untuk bikin deskripsi, kemudian kita simpan. Nah, di sini kita bisa lihat ada is array, salah di argumen 31. Nah, ini seharusnya kita menggunakan in array, bukan is array ya. Kita cari ya, baris 31. Ini bukan is array, harusnya in array. Kemudian kita refresh, continue. Gambar tidak bisa diterima. Nah, kita lihat itu bagian yang mana ya. Ini kita kasih 1 dulu. Kita kasih ini 1, ini 2. Kita bisa tahu biar mana yang menyebabkan tidak diterima. Kita refresh lagi. Refresh ini. Kemudian kita submit lagi. Nah, yang 1, dia bilang tidak diterima di sini. Kita debug sekarang di sini. Echo type file. Apa sih hasilnya type file ini? Kita refresh. Kita continue. Data namanya adalah image JPEG ya. Ini kesalahannya image JPEG. Kemudian di sini juga kita ganti image JPEG. Kita refresh, gambar tidak bisa diupload bagian ini. Di sini coba kita debug lagi. Kita pakai print R ya. Sekalian saya ajarkan melakukan debugging kode ya. Terjadi kesalahan di sini. Errornya adalah 1, kemudian size-nya adalah 0. Kalau kita pergi ke php.net/file, maka kalian bisa melihat di sini errornya adalah di bagian sini. Error 1 artinya melebihi dari maksimum upload filenya yang ada. Ini filenya terlalu besar, ini akan saya edit dulu biar ukurannya menjadi kecil ya. Saya sudah selesai edit filenya menjadi ukuran lebih kecil. Kita ulang lagi, kemudian kita kodenya, kita komen yang ini, kemudian kita pilih gambar utama. Nah, ini ukurannya sudah kecil ya, kita pakai ini, kemudian kita kasih PRD 001, namanya kerajinan bambu, kemudian harganya 100.000, stoknya 5, gambar lainnya kita bisa pilih yang lebih banyak ya. Karena udah kecil ukurannya. Kemudian kita pakai ini untuk deskripsinya. Kemudian klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan ya. Jadi kalau kita pergi ke sini, view data per 100 ya. Kemudian kalian bisa lihat ini datanya yang tadi ya. Ada 5 stoknya, kemudian di gambarnya yang tersimpan seharusnya ada 4. Ini yang pertama 1, 2, 3, kemudian dia seharusnya juga sudah tersimpan di bagian sini, di folder image sini ada ya, sudah tersimpan ini. Sekarang setelah tersimpan, kita akan tambahkan satu lagi produk, kemudian kita bikin tampilan di depannya. Kita coba validasinya, kemudian stoknya 4, kemudian kita simpan. Nah, kode barang sudah digunakan. Nah, ini kita pakai 02, kemudian kita pilih lagi ya. Untuk file itu kita tidak bisa tampilkan lagi ya. Ini pilih yang lagi 1, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Di bagian halaman indeks, saya sudah buatkan seperti ini. Jadi, ini adalah menggunakan Bootstrap juga. Kita bikin tampilan sederhana.
Nah, ini navbarnya saya copy langsung dari Bootstrap ya. Nah, tidak ada perubahan, saya hanya copy, kemudian saya bikin satu kontainer, kemudian ada list produknya. Nah, list produk ini kita menampilkan data seperti biasa, jadi saya tidak akan jelaskan seperti tadi ya. Jadi ini dia adalah menampilkan data, kemudian bikin koneksi, kemudian selectnya pun seperti biasa, select bintang from product, kemudian dieksekusi, kemudian diiterasi dan ditampilkan di sini dalam bentuk kolom. Nah, di sini kolomnya, di bagian gambarnya ini kita ambil produk yang utama ya. Jadi yang utamanya kalau ada ditampilkan, kalau nggak ada nggak ditampilkan. Kemudian di bawahnya kita tampilkan nama produk, kemudian harganya. Harganya kita menggunakan nomor format, ada di depannya RP, produknya harganya berapa. Kemudian di sini ada tombol tambah untuk menambahkan ke keranjang belanja atau shopping cart ya. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya, dia tampilannya seperti ini, besar-besar gambarnya ya. Ada ini, ada gambarnya. Maka kita perlu perbaiki dulu ini stylenya ya. Jadi kita bikin style di sini, di indeks ini saya sudah masukkan style, tapi saya belum bikin filenya. Saya bikin style.css. Di dalam file style.css ini, maka yang perlu kita bikin stylenya adalah bagian gambar ini. Nah, kita bikin gambarnya. Ya, di sini saya sudah bagian list. Di sini list produk. Saya sudah bikin tempat gambarnya. Ya, di pertama gambar, dan image, text image-nya ya, gambar, text image ini kita bikin dia panjang lebarnya 100%. Ya. Kemudian gambar itu sendiri tingginya kita bikin 180 piksel, kemudian overflow, kita hide kelebihannya ya. Jadi tingginya sekian, kalau gambarnya lebih dari sini kita hide. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita refresh, nah hasilnya seperti ini, lebih cantik ya. Sekian tutorial studi kasus e-commerce yang pertama ini yang lebih membaguskan pada proses menambahkan produk, membuat database dan menggunakan Postgres itu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan, jangan ragu bertanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.